hal ini. Jadi kita ganti mulai dari yang mesin di sebelah kanan ini, ya, mesin di sebelah kanan ini namanya fountain kita atau ini Posmik, kita ganti menjadi yang sebelah kiri, menjadi fridge. Karena pada saat itu Coca-Cola punya Coca-Cola, Diet, Zero, punya Fanta, Fanta itu ada 5 macam, punya Fresti, ya, kemudian punya Ades. Nggak bisa dijual air putih kalau kita cuman jualan yang pakai yang fountain mesin seperti ini, kita nggak bisa jualan kalau cuman pakai yang ini aja. Begitu kita pindah ke sini, itu bisa meningkatkan margin. Kenapa meningkatkan margin? Karena untuk menyediakan ini cost-nya besar, teman-teman. Satu mesin ini harganya 30 juta, yang sebelah kanan. Satu glass chiller ini harganya 3,5 juta. Berbanding jauh kan harganya, 25-27 juta atau 26,5 juta. Sisanya 26,5 juta itu saya kembaliin yang 13 juta ke manajemen, yang 13 jutanya saya pakai untuk promosiin, untuk bikin bundling. Jadi pada saat itu semua mesin yang nggak efektif kita tarik. Yang boleh ada cuman ada di chain restoran seperti di Burger King, McDonald, dan restoran-restoran yang satu bulan itu bisa mencapai 30.000. Yang nggak bisa pakai itu, kita pakai ini nih, glass door, glass chillers, ya, lebih murah dan nggak makan tempat. Kalau ini udah makan listrik, makan tempat, stoknya ribet. Kalau ini kita cuma ngirimnya satu box saja. Marginnya gedean mana, Pak? Kalau beverage, kalau retail, marginnya itu besar yang di sini. Nah, jadi semakin banyak produk, marginnya semakin banyak, gitu ya. Dari sini yang bisa dioptimisasi adalah supply chain-nya lebih bagus, produknya lebih segar, return on investment-nya jalan, asetnya teroptimisasi, dan brand-nya saya banyak dapat support dari Coca-Cola, dari Fanta, dari Sprite, dari brand manajernya, dari Ades, dari Fresti. Banyak dapat support. Bikin bundling, bikin lunch package, bikin segala macam. Ya, dan itu biasanya food court yang di kayak Taman Anggrek, Plaza Senayan, hajar semua pakai yang glass door ini. Itu contohnya. Jadi dengan kita merubah, berinovasi, melakukan SKU penggantian, itu bisa create yang namanya profitability. Next, punya distribution partner itu harus direview. Kita kebanyakan punya distributor aja, punya partner aja. Cuman nggak pernah direview. Karena apa? Pikiran kita itu sebetulnya cuma jualan aja. Ya, akhirnya apa? Barangnya berhenti, dia cuma minta diskon. Ya, bagaimana caranya supaya ini? Basicnya, intinya teman-teman itu harus bisa memilih distribusi partner saya ini yang, nih saya kasih gambarnya. Basic, cuman beli barang dijual. Ini biasanya di sini cuman reseller, teman-teman. Ya, yang nomor 2 adalah business partner. Kemudian yang nomor 3 growing partner. Ini kalau saya lihatin gambarnya, yang ini segitiganya lancipnya di atas, yang ini segitiganya lancipnya di bawah. Ini maksudnya apa ya Pak Abe? Kalau yang di sini biasanya reseller, belinya sedikit-sedikit, tapi jumlah resellernya banyak banget. Ya, agen reseller tuh ada di sini. Dan dia cuma beli produk dari kita, kalau kita punya 10 SKU, dia paling cuma ngambil 2 atau 3 yang fast moving dari kita. Lainnya dia nggak ambil. Karena teman-teman, bisnisnya intermediaries, mostly bukan ngurusin brand. Bisnis intermediaries atau distribution, itu bisnisnya adalah cost atau manajemen cost. Semakin rendah dia bisa mendeliver produk dengan cost yang semakin kecil, maka dia akan ambil barang itu. Kalau cost-nya gede, dia nggak ambil, kecuali memang value-nya besar. Nah, yang paling atas maksudnya apa Pak Abe kalau growing partner? Kalau saya ke sini dulu, logistik partner, lu jual, gue beli, udah selesai. Nggak pakai apa-apa. Di bisnis partner, teman-teman distribution, teman-teman partner distribusi, teman-teman itu mereka udah punya salesman, walaupun di mix produk kita. Satu salesman bawa 5 brand atau 6 brand. Nah, itu jumlahnya so-so ya. Kalau yang paling atas, itu distributor cuman jualan barang Anda aja, nggak jualan yang lainnya. Sama sekali. Emang ada Pak yang gitu? Ada di Indonesia.
Ada Unilever, semua dia hanya menjual produk Unilever dengan ribuan SKU-nya. Ada Aqua, ya, yang hanya menjual Aqua aja untuk beberapa distributor, key distributornya. Dan dia value-nya besar. Tapi jumlah distributor yang ini kecil, teman-teman. Nggak banyak. Yang banyak apa? Yang di bawah. Nah, gimana? Kita harus pinter-pinter. Ada 5 C yang harus teman-teman tahu. Ada capital. Capital itu modal, infrastruktur, dia bisa beli gudang, dia bisa menyediakan warehouse dan peralatannya. Nomor 2, kru, dia punya tim. Nggak cuma punya orang gudang, tapi dia punya salesman, dia punya key account, dan semuanya. Car, dia punya fleet, dia punya transportasi untuk ngirim. Kompetensi, dia punya kemampuan untuk menggarap area yang kita kasih. Capability, dia punya kemauan untuk mengerjain. Kadang-kadang sebetulnya ada distributor yang bisa ngerjain, cuman udahlah segini aja cukup. Nah, kita sebagai prinsipal, nah cukup nih, karena daerah saya masih luas, potensinya masih besar. Nah, 5C yang udah komplit ini hanya ada di growing partner. Yang lainnya kadang-kadang dia cuma punya modal, duit gede, tapi dia nggak punya tim, gitu. Ya, dan semuanya. Nah, sebelah kanan itu harus di review. Kapan Pak nge-review? Biasanya 3 bulan kalau distributor yang besar. Tapi kalau distributor yang menengah, sama growing partner kita setiap 3 bulan. Kalau sama bisnis partner mungkin kita setiap 6 bulan aja. Apa sih Pak yang direview? 1, KPI. Sama distribution harus punya KPI. Volumenya berapa, numeric distributionnya berapa, berapa paket yang terjual. Kalau perusahaan jasa, berapa customer yang udah direkrut, berapa paket yang bisa dijadiin langganan ya untuk perusahaan jasa. Jasa kebersihan, berapa gedung yang sudah terus-menerus pakai produknya kita ya. Data itu paling penting ya, karena kalau misalnya nggak ada data teman-teman nggak ada yang diomongin. Nomor 3 adalah action plan. Kita udah sepakat harus ada eksekusi. Nah, yang nomor 2 di review. Kalau Anda harus numeric distributionnya bulan lalu kita sepakat ada 5.000, berarti bulan ini pencapaian 5.000. Di bawah 5.000 berarti something happen. Belum tentu salah teman-teman. Kayak kasus pandemi kemarin, nggak banyak orang yang bisa distribusi secara offline. Karena memang tidak memungkinkan ya. Yang nomor 2 kita lihat kenapa naik, kenapa turun. Nih penyakitnya kita nih, kalau naik kita kita senang. Tapi begitu turun kita ribut. Padahal kalau naik belum tentu naik terus sustainable, karena ada spike, mungkin ada orang ngeborong atau apa yang nggak terjadi lagi di bulan atau minggu berikutnya. Jadi kalau naik kenapa, kalau turun kenapa, ya. Terus nomor 3, terhadap itu semua kita masih punya solusinya. Mesti diikutin ini. Setiap kita sepakat 3 bulan lagi hasilnya ini ya. Next plan nomor 3. Nomor 3 itu adalah oke, next 3 bulan ke depan berarti numeric distribution-nya masih seginian, SKU varian penetrasinya harus SKU ini ya. Terus plannya, aktivasinya di sini. Kalau misalnya kita merekrut pelanggan baru, segmennya apa? Kalau misalnya jasa, segmennya di bagian segmen market yang pengguna jasa yang mana, itu harus ada formatnya. Ya, ini yang harus dilakukan pada saat Anda punya partner distribution. Oke. Nah, ini biasanya periode lah ya. Oke. Nah, kalau bisnis saya service jasanya itu saat market sudah penuh, saya harus melakukan pelebaran sayap, pelebaran usaha ya. Kenapa kita masih ekspansi? Karena kalau nggak ekspansi saya akan berkalah bersaing dengan competition. Ya, bagaimana caranya? Saya kasih contoh Gojek. Gojek pertama kali dulu dia sebagai apa? Call center teman-teman. Call center, jam 9 ada telepon, mau pesan Gojek jam 12, datang Gojeknya itu baru jam 2 siang. Call center ya. Nah, kebetulan saya dulu pada saat 2011 membantu mereka, jadi saya paling tidak perjuangan di awal itu udah tahu. Nah, kemudian berjalan ternyata mereka berpikir kita itu sebetulnya bukan call center, kita itu logistik company. Perhatiin ya teman-teman ya. Ini adalah evolusi. Gojek itu hanya memindahkan apapun itu dari satu titik ke titik lain, makanya dia disebut logistik company.
Anda mau mindahin servis dari satu titik ke titik lain. Anda mau mindahin orang beli beras dari satu titik ke titik lain. Anda mau mindahin apa untuk bersihin GoClean dari satu titik ke titik servis dan sini pindahin ke sana. Dia itu cuma logistik company. Tapi pada saat itu Nadim sama Kelvin berpikir, Kevin Alwi, ini kalau kita gini terus kita saingannya sama logistik company. Nah, bedanya sama distributor, sama tuh, case-nya sama dulu. Mereka sama-sama, bedanya sama GPNT dan segala macam, asetnya bukan punya mereka, punya si driver. Ya. Nah, bedanya mereka berpikir constant change. Kita harus keluar dari red ocean. Akhirnya mereka tidak menjadi logistik company, tapi mereka menjadi super apps. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat di Wikipedia deh, Gojek itu di-establish di Indonesia tahun 2009 itu sebagai kurir. Dan sampai sekarang juga kurir. Gojek mindahin barang, mindahin ini servis semuanya ya. Nah, tapi tahun 2015 pada saat mereka disuntik, mereka jadi super apps. Logistik company-nya tetap ada teman-teman, tapi yang mereka kerjain apa? Apps-nya. Yang tadi saya bilang seperti si Lapis Bogor, platformnya udah ada. Begitu dia isi barang tugu, bapia, kukus segala macam, jadi sama. Nah, sekarang tinggal teman-teman maunya seperti apa kalau mau punya distribution channel. Anda mau jualan barang, Anda mau membangun platform, atau Anda mau cari pelanggan baru, beda route marketnya. Saya nggak bahas di sini. Mungkin next week kita baru bisa bicara itu. Nah,